Welcome to GKP Galilea. Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Galilea, Tanjung Priok. Shalom, Ibu Bapak sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari Minggu 22 November pada hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan, Tuhan senantiasa memberkati kita. Perlu kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, selama beribadah maupun berada di lingkungan gereja, mohon tetap memakai masker dengan baik dan benar, ya. Jadi masker menutupi mulut dan hidung, ya. Jangan hanya menutupi mulut tapi hidungnya enggak. Nah, nanti takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini, dan kami jemput Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dari PKC 7 bait yang pertama hingga yang ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, syukurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allah dan Raja, karena
yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dan kita mulai ibadah kita. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil pada Yehezkel 34 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar hukum Allah. Dengarlah hukum Allah yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Yang bunyi demikian. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya atas nama Yesus Kristus, Anaknya, supaya kita dengan perintah yang Kristus kepada kita. Barang siapa mengenal perintahnya, dia Allah dan Allah dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di kita, yaitu yang karuniakan kita. Demikianlah kita sekali. Jemaat menyanyikan kuasa. Kuasa memerintah segala perkara. Kuasa menciptakan seisi dunia. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, diciptakan seisi dunia. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal mulia anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini ya Bapa. Selalu mengucapkan syukur karena Engkau telah mempersatukan kami di dalam masa COVID-19 ini Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu ya Bapa di surga. Tapi kami mohon supaya berkatilah firman ini, supaya menjadi terang bagi kehidupan kami dan dapat merubah sifat dan tingkah laku kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau cerita. Saya punya satu cerita yang sangat lucu ya, kita bisa ketawa-ketawa saja. Saya pernah melihat satu keluarga yang punya anak 3. Ketika orang tuanya mau bercerai, mereka datang di tempat pengadilan, datang ke catatan sipil dan sebagainya. Ketika mereka mau naik pengadilan, datanglah, ditanya. Di situ ditanya, apakah memang benar-benar kamu mau bercerai? Apakah memang benar-benar kamu memang mau bercerai sama suami kamu? Ditanya sama istrinya, dan istrinya, suaminya ditanya juga, apakah memang benar-benar kamu mau bercerai sama istri kamu? Anak 3-nya masih kecil-kecil, itu ada yang kelas 6 SD, ada yang baru kelas 3 SD, dan yang paling bontot masih kecil, sekitar umur 5 tahun. Mereka diam, papa mamanya mau bercerai. Di pengadilan mereka pun diam. Pada saat ditanya lagi, tanya ulang-ulang sama pengadilannya, apakah memang kalian bersedia untuk bercerai berdua? Mama sama bapaknya liatin, mereka siap untuk bercerai karena saling tidak sati. Tanya, kenapa kamu mau bercerai? Jawabnya, kami tidak saling lagi, tidak rasa cocok dalam berhubungan dengan satu sama dengan yang lain. Pengadilan lagi balik bertanya. Saya mau bertanya ke anak-anak bapak ibu aja. Apa kalian siap? Ibu bapak kalian bercerai, mama papa kamu bercerai. Jawab anak-anaknya apa? Kami bertiga tidak ada mengambil keputusan itu, dia jawab. Kami bertiga tidak ada mengambil keputusan itu. Kami tidak akan ikut siapa-siapa di antara kalian. Anak bertiga mengambil keputusan itu karena mereka lihat orang tua bercerai. Anak-anak bingung, mau pilih siapa? Mau pilih mama, pilih bapak? Gak bisa, dua-dua mau bercerai. Akhirnya kita bertiga aja. Gak usah ikut mereka bertiga, biarin mereka pergi, kita sendiri. Jawabannya, akhirnya keputusannya berdua tidak bisa bercerai. Karena apa? Mereka berpihak pada anak-anak mereka sendiri. Mereka lihat, anak-anak aja kok nggak mau berpisah bertiga, apalagi kita sebagai orang tua. Bapak Ibu kalau lihat dari pasal pembacaan ini tentang penghakiman yang terakhir, bagaimana tentang kehidupan kita? Apakah kita memang benar-benar siap untuk dihakimi? Hakim dunia berbeda dengan hakim yang di surga. Hakim di dunia itu berbeda. Kita datang di hakim-hakim artinya udah selesai, kau masuk penjara sana. Tapi untuk Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab tadi saya baca bahwa
Ketika aku terlanjang, di sini dia bilang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku dalam seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku terlanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Makanya tadi saya ambil contoh bagaimana tentang kehidupan satu keluarga. Anak-anak mau lari kemana? Kalau tidak ada mama, tidak ada papa. Ada 5 perumpamaan tentang kehakiman, termasuk gambaran mengenai penghakiman terakhir. Sang penghakim akan memisahkan seorang daripada seorang lain berdasarkan perbuatan kasih yang konkret kepada sesama yang paling hina, kecil, lemah, miskin, tisi dan apa? Yang cacat. Bapak Ibu, kalau saya dari kemarin saya baca ayat Alkitab ini, kadang-kadang saya rasa bagaimana ya? Rasanya saya nggak bisa khotbah ayat Alkitab ini deh, karena nggak sama dengan kepribadian saya sendiri gitu. Bagaimana tentang kehidupan kita? Bagaimana tentang kita bisa hidup bersama-sama dengan orang yang paling lemah, orang yang kita anggap yang paling kecil, miskin, yang paling cacat pun kami tidak mau dekat. Saya punya angan-angan. Ada beberapa orang yang memang benar-benar dia rasa bahwa dia punya kelebihan, dia lupa tentang ada sesama kita di samping kita, kiri kanan kita, ada orang yang membutuhkan lawatan daripada kita. Ada orang membutuhkan seperti itu, tapi ada orang yang cuek. Ada juga yang mau datang di rumah orang yang punya aja takut duduk di kursinya. Kenapa? Dia merasa bahwa dia tidak cocok duduk tempat ini. Karena saya datang di rumah orang yang berada dan sebagainya macam. Atau saya cacat. Saya cacat kaki, cacat tangan dan sebagainya. Ada orang yang tidak mau dekat. Tapi di hadapan Tuhan itu kita tetap mau sama, tidak memandang kau miskin, kau kaya, kau cacat dan sebagainya. Tidak ada memandang seperti itu. Tapi manusia tidak pernah menyadarkan diri. Makanya di dalam ayat Alkitab ini dia mengatakan apa? Ketika aku terlanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap di dalam kehidupan kita ini, banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Tidak 1 atau 2 kali kita hadapi. Banyak sekali persoalan. Dalam keseharian, berjemaat kami, berjemaat kita, kehidupan keluarga kita, masa-masa sulit yang kita hadapi setiap saat, itu terjadi tanpa disadari Bapak Ibu. Bagaimana kita mau lihat wajah Yesus dalam kehidupan kita? Ada orang loh yang ingin lihat wajah Yesus. Ketika wajah itu kita mau lihat, berarti kita butuh perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Kita butuh melihat orang lain dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih. Supaya kita bisa melihat wajah Yesus, kita membantu orang susah, membantu orang yang hina, orang yang cacat, orang yang haus, orang yang lapar. Itu kita menunjukkan bahwa apa? Saya akan melihat Yesus di dalam hati saya. Saya akan melihat Tuhan Yesus dalam hati saya. Saya akan bertumbuh iman Kristen saya. Berarti keselamatan itu ada di tangan saya. Dan kalau kita tidak melihat wajah yang Yesus terlintas, kadang-kadang orang membayangkan gini, saya mau lihat wajah Yesus terlintas, lihat gambar aja ya, saya mau lihat gambar Yesus. Semua orang ingin lihat wajah Yesus Bapak Ibu. Tapi kita hidup harus suci, bersih, tanpa noda.
Kita tidak boleh membuat hal-hal yang melanggar akan kehendak Tuhan. Karena di sini gereja punya upaya menghapus kekerasan berbasis yang luar biasa. Saya baca tema ini aja saya bilang ya ampun, luar biasa nih tema ini. Kadang-kadang kekerasan perempuan itu terlalu tinggi. Rumah tangga tuh bisa hancur, suami pukul istri sampai babak belur, KDRT, bisa anak dipukul dan sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan lain-lain, itu bisa terjadi. Karena apa? Tidak menyadarkan diri. Dia tidak sadar bahwa di dalam hidupnya ini ada Tuhan. Setiap saat kita melakukan hal-hal seperti itu, kita melanggar akan kehendak Tuhan. Sebelum kita melaksanakan atau mengumpulkan persembahan, dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan ini, dan akan kita bacakan dari Matius 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Persembahan dijalankan, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dari KKE 382. Inilah ungkapan syukurku. Persembahan sebagaimana biasa diawali dari sisi kiri kalau dari jemaat, kalau dari saya sisi kanan. Kami persilahkan Bu Ana. Jemaat kami jemput bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Tidak seberapa yang kami himpun ya Tuhan, namun inilah ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami yang sudah memberikan persembahan ini dan nantinya dikelola oleh saudara-saudara kami yang telah Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Semuanya ini kami tujukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon waktu sejenak untuk menyampaikan warta jemaat pada Minggu pagi hari ini 22 November.
telah dilakukan penapisan 3 orang vikaris ke dalam jabatan pendeta. Ini adalah kebaktian yang bersifat sinodal di dalam rangka penapisan 3 vikaris ke dalam jabatan pendeta, yaitu untuk GKP Cianjur, GKP Jati Asih, dan GKP Tanah Tinggi. Untuk GKP Tanah Tinggi yaitu Vikaris Theodorus Calvin SSI, ya, dan kebaktian berlangsung pagi ini. Kemudian yang sifatnya klasikal, bahwa tanggal 5 Desember itu ada ibadah dan temu kangen, ya, untuk kaum atau komisi lansia, dan ibadah ini dilaksanakan secara daring atau melalui Zoom. Jadi nanti akan kami sampaikan kembali, ingatkan kembali bahwa tanggal 5 Desember itu akan ada ibadah dan temu kangen khususnya untuk komisi lansia. Kemudian untuk kegiatan Natal, kami sampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwa Natal untuk anak-anak sekolah minggu itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember. Dan itu nanti informasi terbarunya akan kita sampaikan, ya, kita sampaikan dalam kegiatan atau kebaktian minggu-minggu mendatang, tepatnya seperti apa, ya. Kemudian untuk Natal Jemaat itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember. Namun di dalam Natal ini ada satu keterbatasan tempat, ya, jumlah orang, sehingga kita Majelis Jemaat memutuskan untuk mewakili masing-masing keluarga diminta kehadirannya maksimal 2 orang. Kita jangan sampai nanti terlihat ada kerumunan, ya, kerumunan jemaat yang berakibat fatal bagi kita sekalian. Jadi ini mohon disadari, ya, dimengerti oleh seluruh jemaat. Kita sama-sama ingin merayakan Natal ini bersama-sama, namun karena suasana pandemik ini kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh sebab itu kita batasin maksimal perwakilan dari keluarga adalah 2 orang. Kami mohon bantuannya ibu bapak sekalian untuk bisa berpartisipasi per keluarga Rp25.000. Dan inilah terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup, damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,